Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binnar kitabina sayyidina ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina khususan la ruhil habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawahu ahluna wa aslafuna wa abana salihun. Allahu adkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ala hadhihi niyat wa kulli niyati salihah min al-khair ad-dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' bil intifa' wal ifada wal istifada wal hass 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'an wajhillah wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita bersama sholat berjamaah subuh dan juga disambung daripada majelis ta'lim di Masjid Ar-Rahman. Dan mudah-mudahan berkat kita duduk di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan atas rahmatnya dan kita, orang tua kita semua dapat maghfirah, dapat pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istri-istri beliau dan kepada para sahabat semuanya radhiyallahu anhum. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin kita telah membahas daripada riqqah alal muslimin, termasuk juga daripada riqqah kelunaan hati itu banyaknya orang itu menangis karena min khasyatillah, daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sulit kita menangis, yang kemarin dibahas itu ya, kita sedikit mengulang. Jika sulit ditangiskan ya, jika sulit ditangiskan, maka kita mengingat daripada ahwalil akhirah. Perkara akhirat itu bagaimana? Dihisab itu bagaimana, dan seterusnya. Ancaman-ancaman Allah itu bagaimana? Kita putar sendiri dalam diri kita. Nah itu insya Allah akan menyentuh hati kita dan kita kawak daripada mencucurkan air mata. Itu adalah satu manzilah min Allah, kedudukan khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang nangis bujur-bujur takut karena Allah. Yang kemarin dalam hadis itu sampai diibaratkan daripada air mata yang keluar daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sama saja dengan darah yang tumpah di medan perang.
Hukum jenazah orang mati syahid di medan perang itu kalau dimandikan itu tidak boleh. Dimandikan habis perang itu sisa-sisa darahnya, sayat-sayatannya itu tidak boleh dimandikan. Karena apa? Karena nanti darahnya ini di yaumil qiyamah ini jadi kebanggaan dia, jadi saksi dia bahwa dia di dunia itu gugur di medan perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu darah sangat mulia. Ini akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan posisi darah itu daripada satu tetes air mata yang takut daripada min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, kita lanjut daripada pembahasannya. Wa qala ta'ala fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan sebab peringatan itu akan bermanfaat. Ini ayat Quran. Sayadzakaru may yakhsha. Dia yang dapat peringatan, yang dapat pelajaran daripada ayatullah itu adalah orang-orang yang takut sama Allah. Kalau orang tidak takut melihat ayat apapun, dia tidak gentar dalam hatinya. Narul muqadah, api yang menyala-nyala. Allati tattali'u alal afidah. Api itu akan masuk daripada hatinya orang saking panasnya. Ketika orang mukmin melihat itu, membaca daripada ayatullah, dia akan mendapat daripada satu pelajaran. Daripada satu pelajaran. Makanya itu kita ini harus sering-sering tadabbur, yaitu merenungi daripada ayat Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, sebab daripada peringatan itu akan bermanfaat untuk orang yang beriman. Ketika kita mendapati di Al-Quran wala'natullahi 'alal kadhibin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang-orang siapa itu yang suka berdusta. Ketika dia membaca itu, langsung dia ini ingat dosanya, langsung dia bertaubat, langsung dia itu takut akan dia ini berdusta sama orang. Karena apa? Ya karena tadi ayatullah itu menyentuh hatinya seorang yang mukmin. Fasar'u tadakkun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyariatkan untuk memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amru bihi rasulihi umuman, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan secara umum. Wa khassa binaf'ihil mu'minin min ibadih, dan secara khusus dengan ada manfaatnya kepada orang mukmin daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham ya, kita ini Nabi ini disyariatkan membawa ayatullah, kitabullah itu untuk umum, semua manusia yang beriman, kada beriman, itu semua umuman. Dan khususnya, terkhusus itu ada manfaatnya buat orang mukmin. Wa kana dzalika lahum hujjatun indahu mahajjatun ilaih. Dan ada daripada mereka orang kafir ya,
Hujjatun ini dijadikan satu bukti yang nyata. Kama kana ala akhirin hujjatan qaimatan madkhidatan li hajajihimil batilah. Daripada orang-orang kafir itu yang mempropaganda akan kebatilan. Mempropaganda yang suka provokasi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ini dijadikan bukti oleh mereka. Mereka menghasut orang-orang supaya mereka itu kada jadi masuk Islam. Dijadikan satu bukti ayat ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pian ini Muhammad hanya mengkhususkan kepada orang mukmin. Kepada orang selain mukmin kadada pian ini kada bisa menyeru. Jadi dibalik oleh para orang kafir. Fa innahu ma'radu ba'da ilim. Akan tetapi mereka itu tahu. Tapi mereka ini bertentangan setelah mereka ini tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah yang hak. Mereka tahu tapi mereka mengingkarinya. Wa angkaru ba'dal ma'rifat, dan mereka ini mengingkarinya setelah mereka ini tahu. Walam yastajibu lillahi wa rasuli, dan mereka tidak menerima daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka berkata di dalam firman Allah, wa qulu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka orang-orang kafir berkata, hati kami ini sudah ditutupi apa-apa yang kamu ajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kada mempan hati kita ini. Hati kita ini kada mempan sudah. Wa fi adanina waqrun, dan di antara telinga kami ini ada sumbatan. Ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan engkau Muhammad ada sebuah dinding. Fa'mal innana amilun, maka bekerjalah kamu dan sesungguhnya kami pula bekerja. Jadi mereka ini para orang-orang kafir itu mengakui bahwa hatinya itu sudah tidak mau menerima. Telinga kita ini sudah ada tutupan, percuma Muhammad, kebal sudah kita ini, hati kita ini sudah tertutup buat dakwamu, sudah pergi sana, pergi pian, antara ulun sama pian ini ada dinding, ada hijab, kada pernah sampai kita ini. Uruslah urusanmu sendiri, dan sesungguhnya kami punya urusan. Ini adalah kata-kata orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Padahal sebelumnya itu mereka itu tahu kitabnya. Injil itu Nabi Isa. Kalau Injil yang asli, ahlu kitab dulu itu mengenal sosok Nabi itu seperti sosok ayah kepada anaknya. Seperti ayah misalnya jarak 10 meter anaknya itu berpaling menghadap sana sama jalan. Kira-kira ayah itu menandu kada sama anak yang 10 meter? Ya menandu. Kalau anak orang lain kada tahu. Tapi kalau anak kita sendiri kita tahu posturnya. Oh ini, jadi kelihatan cara jalannya. Orang-orang ahli kitab sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenal Nabi seperti itu. Seperti anaknya sendiri. Akan tetapi mereka berkata, wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka itu telah bersumpah dengan sebujur-bujurnya sumpah.
dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La in ja'ahum nadhirun la yakunanna ahda min ihda umam. Jikalau datang kepada mereka, itu ujar mereka sebelum Nabi diutus. Kalau misal datang daripada mereka nadhirun, yaitu pemberi peringatan, la yakunanna ahdan, maka kita akan mengambil sebagai petunjuk min ihda umam, daripada salah satu umat ini, daripada salah satu umat ini. Falamma ja'ahum nadhirun, ketika diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus udah datang ini peringatan, mazadahum illa nufuron, mereka ini kadadak bertambah apa-apanya kecuali tambah jauh daripada kebenaran, kecuali tambah jauh daripada kebenaran, yaitu salah satunya kaum Yahudi itu, mereka itu sangat mengenal Nabi dan sangat menandu, tahu bahwa Nabi ini hak, Nabi ini utusan Rasul, tahu mereka itu. Akan tetapi mereka yang kada terima, kenapa kada di umat kita nabinya itu, kenapa di Bani Hashim, kenapa di suku Quraisy nabinya itu kada di umat kita. Akhirnya mereka yaitu fata'arradu ba'da ilm, mereka itu bertentangan ketika mereka itu sudah tahu, mereka itu sudah tahu, itu orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Fahada wasmu man da'ahu rabbahu ila tauhidi wa ta'ati ala lisani rasulihi fa aba wa istikbar wa juhdan wa kufra. Dan ini yang tadi itu, orang kafir tadi yang tidak mau menerima Nabi itu adalah sifat dari siapa dia yang diseru kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Li tauhidi, untuk mengesahkan Allah, wa ta'ati, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Fa'aba, mereka menolak, mentah-mentah. Bahkan mereka ini istikbar, mereka ini merasa tinggi diri, merasa sombong juga, dan mereka itu menyangkal daripada omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengingkari yaitu kufur. Itu adalah yang Allah sifati kepada orang tadi, orang kafir tadi. Yang golongan kedua, ini ada 3 golongan. Faman amana bil lisani wa sadaqa bi dhahirihi. Barang siapa dia yang beriman, barang siapa dia yang beriman dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa dhahiri, dan dia itu membenarkan di dhahirnya. Jadi kelihatannya itu dhahirnya masya Allah, sodako Rasul, sodaqallahul adzim, dibenarkan semua kata-katanya. Akan tetapi wa angkaru bi qalbihi, akan tetapi hatinya ini selalu ingkar, hatinya ini selalu ingkar. Jadi di depan aja ini kelihatannya ini dia mengimani atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi biqalbihi, di hatinya mereka itu selalu ingkar. Apa golongan yang kedua? Fahuwa munafik. Ini adalah orang-orang yang munafik. Apa yang didapat daripada orang kafir dan juga orang munafik ini? Alladzi lahu malil kafir wa alaihi ma alaihi min ghadabillah wa la'natih. Yang mereka dapat ini,
orang munafik ini yang mereka dapat itu sama apa yang didapat kepada orang yang kafir. Apa yang didapat? Min ghadabillah wa la'natih. Naudzubillah min dzalik. Daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga, wa man amana bi qalbihi wa lisanihi. Siapa dia ini yang mengimani dengan hati, dan juga lisannya. Tadi kan cuma zahirnya aja, dengan lisannya aja dia beriman akan tetapi hatinya ingkar. Itu orang munafik. Sedangkan ini lisan dia beriman, dan hati juga kada ingkar. Akan tetapi wadayyi ma faradallahu alaihi min taati. Akan tetapi dia itu tidak menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada untuk taat. Sholat kada pernah gawainya, 5 waktu ini kada pernah digawinya. Puasa sebulanan, bukanya jam 9 pagi, kada pernah puasa. Zakat ditinggal, mampu dia berhaji, kada tulak-tulak haji, sembahyang aja kada, apalagi haji lah. Jadi walhasil dia itu meninggalkan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wartikab ma haramallahu alaihi min ma'siyati. Nah, kalau maksiat jangan khawatir, dia kada ketinggalan. Wah, digawe maksiat apa, digawe maksiat ini. Semua maksiat dia gawe. Fa umruhu fi ghayatil khatar. Maka urusan orang ini, ujar Imam Abdul Haddad, urusan orang ini sangat berbahaya sudah. Min ghayatil khatar, daripada puncaknya kekhawatiran. Puncaknya kekhawatiran. Wa yakhsha alaihi lam yatadarakallah bitaufiq li taubati khalisah qabla al-mamati an yalhiq bil munafiqin walil kafirin. Takutnya orang tadi ini tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, rahmat hidayahnya untuk apa? Untuk bertobat, tobat nasuha, dengan tobat yang khalisah, dengan tobat yang bersih sebelum matinya. Takutnya nanti itu an yaltahiq bil munafiqin wal kafirin, akan dikumpulkan daripada orang-orang munafik tadi dan juga orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Wa yakuna ma'hum finnaril muqadah. Dan mereka itu semuanya, yang kafir sudah jelas. Kalau yang munafik ini di lisan aja imannya, di hatinya kada iman alias ingkar terus. Yang ketiga ini sudah dia iman di lisan dan juga di hatinya, akan tetapi dia itu meninggalkan semua daripada apa yang diwajibkan Allah dan melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini ketiga-tiganya itu akan dikumpulkan di dalam api muqadah, api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang naik atas hati-hati kalian. Innaha 'alaihim mu'sadah, yang dimana api itu akan ditutupi daripada kalian rapat-rapat, fi amadim mumaddadah, dan kalian akan diikat daripada tiang-tiang yang sangat panjang ada di neraka. Naudzubillah min dzalik. Fasbut ayyuhal mu'min muti ala ta'ah rabbi, maka teguhlah
wahai saudaraku yang beriman, atas mematuhi daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa istighfar minha, dan perbanyak perbanyak daripada amal soleh apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa dia itu yang beramal baik meskipun sebiji sawi, yarah, nanti dia akan melihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan mereka itu juga yang beramal sebiji daripada sawi, beramal jelek, apa yang dia dapat? Yarah, nanti dia ini akan bujur-bujur melihat daripada itu. Meskipun kada bisa soleha, beramal soleh yang banyak, meskipun dikit-dikit. Contohnya apa? Sampai-sampai kita dianjurkan kalau di jalan, misal di jalan di tengah-tengah ini ada paku, ataupun ada batu bata. Kalau ada sepeda motor ini bahaya. Nah, kita ini berhenti, kita ambil paku, kita ambil batu bata itu, kita minggirkan. Maka kita ini tidak tahu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sekecil itu akan tetapi bisa jadi besar nanti di kelak mahsyar, insya Allah. Maka kita tidak boleh untuk meremehkan daripada sekecil apapun perbuatan baik dan sekecil apapun perbuatan jelek. Kada apa-apa Beb, ini dosa kecil aja, dosa kecil. Dosa kecilnya nanti pas di murka Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan murkanya pas kita ini nggawe dosa kecil ini bagaimana? Naudzubillah min dzalik. Wataksir, dan perbanyak daripada amal soleh. Fasbir 'alaiha, sabar, sabar terhadap itu, terhadap taat kepada Allah. Kita menahan nafsu, kita berperang sama nafsu, itu adalah daripada sabar. Sijnul mu'min wa jannatul kafir, itu adalah dunia. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sijnu itu adalah dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Yaitu apa maksudnya? Kita sabar. Kita sabar, kita ikhlas, kita apa itu dalam beramal kita dianjurkan untuk itu agar sampai amal kita naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlis lahu fiha, dan ikhlas, dan ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kita ini kalau ikhlas ini ada tiga. Ikhlas ini ada tiga derajatnya. Yang satu yaitu tingkatan gulam, tingkatan budak. Kita ini budak itu, budak itu kalau kada dipecut itu jarang dia itu begawe. Disuruh beli nukar tepung misal, dia itu biasanya main aja bandel. Kalau dipecut, kalau dicambuk langsung lari dia ke pasar beli. Itu adalah satu daripada derajat keikhlasan. Yang kedua tujar, derajatnya pedagang. Dia ini pedagang itu kalau sudah diceritai urusan hasil, urusan faedah, urusan maisha, itu pedagang itu siap mendengarkan telinga dua-duanya. Dibujur-bujuri, ya seperti itu. Ada orang yang menunggu daripada fawaid dulu, fadilah ini, fadilah itu, fadilah ini, baru dia menggawe. Dan yang ketiga ini adalah para
orang soleh, ya, para arif billah, yaitu ridha Allah. Hanya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagus, semuanya ini bagus, kada ada yang jelek, bagus semuanya. Akan tetapi yang ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang sangat tinggi darajatnya. Wadama ala dzalika hatta talqah jalla wa ala. Sampai kapan kita bersabar? Bersabar terus menahan daripada nafsu, menahan daripada ini, menahan ini, disakiti orang kita maafkan, kada boleh dendam. Sampai kapan itu? Hatta talqahu jalla wa ala. Sampai kamu ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurdika radiyardaanka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadapmu, dan juga kamu ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhlik daral karamah, dan kamu akan dikumpulkan atau akan ditempatkan daripada tempat yang mulia. Qala Allah Ta'ala masalu jannatil lati wa'ida limuttaqin. Perumpamaan daripada surga itu dijanjikan kepada orang-orang wa'ida muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar ukuluhum daimatun wa dhilluha. Makan buah-buahan sepuasnya di dalam surga, dan di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Tilka uqbal ladzina taqaw, itu nanti yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dia yang memperbanyak di dalam dunia ini menggawe amal soleh, ya, sabar, ikhlas. Wa uqbalil kafirina nar, dan siksaan untuk orang kafirin, dan disediakan untuk orang kafir itu yaitu an-nar, yaitu neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi simpulannya itu, ya, perbanyak sabar dan juga ikhlas, wada ma'ala dalik, dan terus menerus, jangan putus. Jangan putus, percuma, sia-sia. Udah 40-50 tahun kita menggawe amal soleh, kan tetapi kita kada sabar. Terus di tengah jalan kita putus. Wah, ulun kada kuat sudah. Ulun lawas sudah kada kuat nih. Ulun mau maksiat aja. Nah, ini bahaya. Kada boleh kita ini berputus asa. Berputus asa kada boleh. Yaitu patokannya kalau pengen semangat, kalau mau bermaksiat, mau berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita dihadapkan daripada dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berbuat apa? Kita bisa berbuat apa? Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan danisan khobisan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita keadaan kotor dan juga jelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi semangat kita untuk memperbanyak daripada amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sabar terhadapnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita ikhlas, dan yang terakhir semoga Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah terus menerus memberikan kita taat sampai nanti kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana